Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang proses mixing atau pencampuran dan operasi agitasi pengadukan. Nah, sekarang pada video kali ini kita akan membahas tentang tempat terjadinya mixing dan agitasi. Tempat terjadinya mixing dan agitasi itu ada di mixing tank dan mixing reaktor. Bedanya mixing tank dan mixing reaktor, kalau mixing tank, tangki pencampuran, berarti dua atau lebih bahan yang bercampur itu tanpa terjadi reaksi kimia. Sedangkan mixing reaktor, jika ada dua atau lebih bahan bertemu, bersatu, bercampur, itu juga menimbulkan reaksi kimia. Bagian-bagian pada reaktor, yang pertama jelas ada vessel atau bejana yang dilengkapi dengan pengaduk atau di sini istilahnya agitator. Agitator ini dihubungkan satu poros, satu sumbu dengan motor yang berfungsi untuk menggerakkan pengaduk. Ketika agitator ini bergerak, berputar, itu kemungkinan akan menimbulkan pusaran air atau kita sebut vortex, ya, sehingga menyebabkan tepi dari bejana ini akan meninggi dan tumpah. Nah, untuk mencegah hal itu, reaktor ini kadang dilengkapi dengan baffle, ya, atau sekat yang berfungsi untuk memecah arah aliran ketika proses pengadukan, sehingga tidak terjadi vortex atau pusaran air. Nah, kemudian saat proses terjadinya pencampuran ini kemungkinan menyebabkan kenaikan suhu, maka dilengkapi cooling jacket pendingin yang berfungsi untuk menjaga suhu dalam reaktor agar tetap stabil. Untuk bahan masuknya masuk dari atas, ya, di sini istilahnya feed, umpan masuk, sedangkan produk yang sudah tercampur secara merata dikeluarkan lewat bawah, mixed product. Nah, ini juga masih ada desain reaktor, cuma di sini istilahnya berbeda. Kalau tadi feed, bahan masuk, umpan masuk, di sini reaktan, ya. Ada reaktan 1, reaktan 2, ya, bahan zat yang bereaksi 1 direaksikan dengan zat yang bereaksi kedua. Reaktan ini dimasukin melalui pipa, ya, yang dilengkapi dengan electronic valve control. Valve, katup atau keran pengendali yang dihubungkan secara elektronik dengan arus listrik, ya. Di sini kalau ini pipa, kalau yang titik-titik ini adalah kabel yang dihubungkan dengan level gauge. Level gauge ini berfungsi untuk seperti parameter, ya. Parameter ketinggian cairan bahan yang ada di dalam reaktor. Nah, kemudian pengaduknya di sini istilahnya dengan stirrer, ya, sama kalau tadi agitator, ini stirrer sama aja. Coolant pendingin untuk menjaga suhu sama. Kemudian ini ada sistem ventilasi. Ketika terjadi menghasilkan gas, reaksi ini menghasilkan gas, gasnya bisa dikeluarkan lewat sistem ventilasi. Nah, reaktor ini ada yang produknya dikeluarkan lewat bawah, ada yang dikeluarkan lewat samping. Kalau tadi kita kenal ada reaktor, sekarang kita kenal bioreaktor atau nama lainnya fermentor, ya. Dari kata biologi, ya, berarti berkaitan dengan makhluk hidup, karena reaktor ini tempat terjadinya reaksi yang dibantu oleh makhluk hidup. Makhluk hidup yang dimaksud adalah sejenis mikroorganisme bakteri, ya. Nama lain bioreaktor itu fermentor, ya, berarti biasanya untuk proses fermentasi, bisa untuk fermentasi alkohol, MSG atau micin, yogurt, dan lain-lain. Kesamaannya dengan reaktor, sama-sama dilengkapi dengan sistem agitasi pengadukan, ya. Sama-sama ada jaket thermal untuk menjaga suhu. Ada bahan masuk keluarnya di sini. Kalau tadi di reaktor feed, umpan atau reaktan, kalau di sini di bioreaktor atau fermentor adalah media, ya, dan pompa makanan. Nah, media ini maksudnya tempat terjadinya mikroorganisme berlangsung hidup dan berkembang biak dan beraktivitas, yang dilengkapi dengan pompa makanan untuk nutrisi kehidupan mikroorganisme tersebut. Nah, kadang mikroorganisme ini selain membutuhkan nutrisi juga membutuhkan udara, sehingga diperlukan udara yang masuk, ya, dalam bentuk gelembung, ya, oksigen. Kemudian hasil produknya dikeluarkan lewat kanan, di sini istilahnya effluent. Nah, di sini ada bioreaktor juga, sama-sama fermenter bioreaktor. Cuma di sini ada steam yang masuk, ya, uap panas yang masuk, yang berfungsi untuk mensterilkan
ketika sebelum mau dipakai ya, bioreaktor ini sebelum dipakai disterilkan dulu pakai uap panas. Kemudian di sini istilah pengaduknya menggunakan impeller ya, sama aja. Impeller, agitator, stirrer, pengaduk sama aja istilahnya. Kemudian istilah yang lain pada bioreaktor ada produknya dinamakan harvest atau produk yang udah dipanen ya, udah jadi. Nah, kemudian distribusi udaranya di sini istilahnya steril air atau udara steril yang benar-benar hanya oksigen tanpa pengotor lainnya ya. Yang dilewatkan udara melalui sparger menjadi gelembung udara. Nah, di sini ada istilah culture box, juga istilah khusus untuk bioreaktor atau fermenter, maksudnya adalah media bakteri yang penuh dengan nutrisi untuk tumbuh. Kemudian di bioreaktor atau fermenter juga kadang dilengkapi dengan pH controller ya, untuk menjaga pH, karena bakteri ini hidup pada pH tertentu. Kemudian exhaust, tempat untuk mengeluarkan sisa-sisa buangan. Nah, selanjutnya reaktor ini bisa dibagi menjadi dua macam ya, berdasarkan kinerjanya. Ada reaktor batch yang di bawah dan ada reaktor continue yang di atas. Reaktor continue ini juga dibagi dua lagi ya. Ada reaktor alir tangki berpengaduk atau kalau di sini istilahnya continuous stirred tank reactor, STR. Ada lagi reaktor alir pipa ya, di sini jenis reaktor alir tangki berpengaduk. Nah, reaktor batch ini seringkali disebut reaktor tertutup. Nah, atau adalah suatu reaktor di mana tidak ada aliran yang masuk maupun keluar selama reaksi berlangsung. Kalau continue kebalikannya, ada aliran bahan yang masuk dan ada aliran bahan yang keluar ya. Bisa dilihat, ini yang masuk, ini yang keluar. Sedangkan batch hanya ada yang masuk ya. Ketika bahan ini sudah masuk, prosesnya tertutup. Nunggu proses ini selesai baru bisa digantikan dengan proses yang lain. Sedangkan continue ini terus berlanjut, ada bahan masuk, ada produk yang keluar. Selalu terus berlanjut ya. Selalu ada bahan yang masuk dan keluar. Kemudian bedanya lagi, kalau reaktor batch, reaktornya dimasukin sekaligus pada saat awal lah, kemudian hasilnya diambil setelah jangka waktu tertentu. Reaktor batch ini lebih fleksibel dan kondisi reaksinya dapat disesuaikan. Berguna dalam proses produksi dalam berbagai bahan kimia yang berbeda. Walaupun biaya investasinya reaktor batch ini relatif rendah ya, tapi di sisi lain kalau operasinya manual perlu pengawasan yang cukup. Seringkali operasi otomatis agak sulit ya dan mahal. Nah, reaktor batch ini biasanya sangat cocok digunakan untuk proses produksi yang berkapasitas kecil. Misalnya dalam proses pelarutan padatan, pencampuran produk, reaksi kimia, distilasi batch, kristalisasi, ekstraksi cair-cair, polimerisasi, farmasi, obat-obatan, dan fermentasi itu cocok untuk reaktor batch. Sedangkan reaktor continue itu untuk yang kapasitasnya skala banyak. Nah, kemudian ini hampir sama ya, istilahnya stirrer, pengaduk, sama dilengkapi sensor, liquid A, liquid B, ini berarti bahan masuk, bahan keluar, masuk lewat valve atau keran. Kemudian ini, nah, di sini dilengkapi flow meter ya, atau meteran untuk menunjukkan kecepatan aliran ya, berapa cepat aliran yang masuk. Kemudian ada detektor konsentrasi, seberapa besar konsentrasi bahan tersebut. Nah, kemudian kilogram per hour ini satuan debit ya, satuan debit, kecepatan aliran, flow meter. Kemudian ini reaktor yang dilengkapi dengan PLC, Programmable Logic Controller ya, atau pengendali yang bisa diprogram. Maksudnya reaktor ini bisa dikendalikan dari jarak jauh menggunakan PLC. Menggunakan sensor, berbagai macam sensor. Demikian yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.